Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam rubrik konsultasi syariah bersama Ustadz Ami Nur Bait. Baik, kita akan mengawali pertanyaan kepada Ustadz Ami. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari pembaca, bagaimana cara mengatur shaf anak di masjid ketika sholat jamaah? Bagaimana cara mengatur shaf anak di masjid ketika sholat jamaah? Sebelumnya kita akan mengenal pembagian anak, generasi anak di tempat kita ya. Jadi anak itu bisa kita bagi menjadi 3. Yang pertama anak yang belum tamyiz, yang kedua anak yang sudah tamyiz, yang ketiga anak yang sudah balik. Di tempat kita meskipun dia sudah balik masih disebut anak-anak. Ya, mungkin kita sebut dia remaja ya, tapi ketika kumpul di masjid, kumpulannya dengan sesama yang baru balik di usia SMP, kita masih bisa sebut sebagai anak-anak. Baik, yang pertama untuk mereka yang belum tamyiz. Mereka yang belum tamyiz, misalnya anak yang dia belum bisa sholat dengan rapi, belum kenal wudhu, ketika sholat tolah-toleh, kadang ngomong, kadang makan, maka anak semacam ini sholatnya batal. Baik dia jadi imam maupun jadi makmum belum tamyiz, sholatnya batal. Yang kedua, anak yang sudah tamyiz. Anak yang sudah tamyiz adalah anak yang sudah mengetahui bagaimana cara sholat yang benar. Dia tahu kalau sholat itu harus wudhu, nanti tidak boleh ngentut, ya, tidak boleh tolah-toleh, tidak boleh lari-lari, dia fokus dengan sholatnya. Anak semacam ini sholatnya sah. Kemudian yang ketiga, anak yang sudah balik, kalau sudah balik jelas dia sholatnya sah, ya, ketika dia bisa mengerjakan sholat dengan benar dan tidak melakukan pembatal-pembatal sholat. Baik, nah untuk anak jenis yang pertama yang belum tamyiz, tidak kita sarankan ditaruh di shaf. Tidak kita sarankan ditaruh di shaf, namun tidak kita sarankan ditaruh di tengah shaf, namun kita sarankan ditaruh di ujung shaf. Baik, kenapa? Karena nanti kalau dia ditaruh di sela-sela shaf, maka anak ini memutus shaf. Dan memutus shaf tindakan yang tidak disukai dalam syariat. Nabi SAW bahkan beliau pernah memberikan janji dan ancaman dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Ahmad dan yang lainnya, hadis yang sahih. Kata Rasulullah SAW, "Man wasala saffan wasalahullah, wa man qata'a saffan qata'ahullah." Siapa yang menyambung shaf, maka Allah akan menyambungnya. Apa yang Allah sambung? Di situ tidak disebutkan majhul. Dan ketika objeknya itu majhul, yufidul umum, memberi makna umum. Apa yang akan disambung oleh Allah? Mungkin Allah akan sambung rizkinya, Allah sambung rahmatnya, Allah sambung kasih sayangnya, Allah sambung hal-hal yang baik untuknya. Sebaliknya, siapa yang memutus shaf maka Allah akan memutusnya. Bisa jadi Allah memutus kesempatan untuk bisa mendapatkan kebaikan. Allah putus apanya begitu ya, bagian yang dia butuhkan. Sehingga ancaman besar bagi mereka yang secara sengaja melakukan tindakan memutus shaf. Karena itulah bagi para orang tua yang membawa anak di bawah usia tamyiz, belum bisa sholat dengan benar, maka sebaiknya tidak ditaruh di sela-sela shaf karena yang semacam ini memutus shaf. Termasuk ketika Anda membawa barang, jangan ditaruh di sela shaf karena ini bisa memutus shaf, dan memutus shaf hukumnya dilarang. Dan kita tidak sarankan anak itu ditaruh di belakang. Misalnya ditaruh di belakang sendirian, ya, disendirikan, kemudian kumpul bersama anak-anak yang lain. Karena anak-anak itu kalau tidak dijaga, mereka dikumpulkan bersama anak-anak yang lain, akhirnya membentuk komplotan anak-anak. Nah, ini bisa lebih berbahaya. Potensi mereka mengganggu bisa lebih sangar dibandingkan ketika mereka itu ditunggu oleh orang tuanya. Makanya yang bagus, anak-anak yang belum tamyiz ditaruh di ujung, ditemani oleh orang tuanya. Bisa di ujung kanan, bisa di ujung kiri, sesuai dengan instruksi imam. Baik. Apa dalil? Kemudian anak yang berikutnya, anak yang sudah tamyiz. Ya. Anak yang sudah tamyiz karena sholatnya sah, silahkan ditaruh bersama orang dewasa. Mereka boleh sholat di sela-sela shaf, asal dia bisa sholat dengan benar. Nah, untuk bisa mengetahui apakah dia sudah tamyiz atau belum, ya, kita bisa lihat bagaimana cara dia sholat. Nanti dilihat ya, dites. Kalau dia sholat nggak tolah-toleh, nggak ngomong, nggak ngentut, dan sebelum sholat dia wudhu, ya, meskipun mungkin belum sempurna dan seterusnya. Tapi dalam tahapan itu dia masih belajar dan ibadahnya masih bisa dinilai sebagai ibadah yang sah, maka kita sarankan taruh di sela-sela shaf para jamaah dewasa. Memberikan pendidikan bagi mereka untuk bisa ikut sholat dengan aktif, ya, sehingga masjid ini menjadi masjid yang ramah anak, bukan masjid yang kaku terhadap anak, dan tidak harus ditaruh di belakang. Jangan sampai anak dengan anak dikumpulkan jadi satu. Nah, ini bisa berbahaya. Potensi guyon. Bisa merembet, bisa tamyiz, bisa sehingga yang tamyiz bisa ikut guyon. Maka sebaiknya ditaruh di sela-sela shaf. Kenapa kalau ditaruh di sela shaf? Karena mereka sholatnya sah. Apa dalilnya kalau mereka sholatnya sah? Dalilnya adalah hadis dari Amr bin Salamah radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahwa kampungnya Amr bin Salamah ini dulunya sering dilewati oleh para sahabat ketika mereka pulang atau meninggalkan kota Madinah. Nah, pada saat sahabat singgah di situ, Amr bin Salamah yang ketika itu masih di usia 6 atau 7 tahun, sering bergaul dengan sahabat sampai beliau menghafal beberapa ayat Al-Qur'an dari para sahabat. Akhirnya setelah Nabi SAW Fathu Mekah, sukunya Amr bin Salamah masuk Islam. Nah, ketika mereka masuk Islam, Nabi SAW perintahkan, wal ya'ummakum aqra'ukum li kitabillah. Hendaknya yang menjadi imam untuk sholat kalian adalah yang paling banyak hafalannya terhadap Al-Quran. Kemudian kata Amr bin Salamah,
tidak ada satupun orang yang lebih banyak hafalnya dibandingkan aku, akhirnya aku dijadikan imam. Dan ketika itu usianya masih 6 atau 7 tahun. Yang ini dalil bahasanya anak kecil di usia yang seperti ini salatnya sah, sehingga bahkan dia boleh jadi imam Walaupun belum balik ya. walaupun belum balik, karena ada kaidah man sahhat salatuhu sahhat imamatuhu. Siapa yang sah salatnya maka boleh jadi imam. Dan ini yang bisa kita jadikan acuan, anak yang sudah tamyiz bisa salat dengan benar, kita posisikan di shaf bersama orang dewasa. Sementara kalau dia sudah balik, nah kalau sudah balik ya harus dipaksa rapi ya, dan ditaruh bersama yang dewasa agar mereka semakin bisa sempurna dalam Kalau salatnya. belum tamyiz, meskipun udah balik tapi belum tamyiz, masih. Kalau dia sudah balik tapi belum tamyiz, berarti mungkin ada gangguan mental ya. Mungkin dia gila atau gangguan mental, atau mungkin dia punya kondisi ADHD ya. Sekarang kan kondisi anak-anak itu misalkan SMP atau SMA. Yang masih suka guyon ya. Memang tamyiz dan tidak tamyiz itu tidak beracuan pada usia. Memang secara umum 7 tahun. Tapi kalau ada anak yang belum balik dan dia, atau anak yang sudah balik dan dia masih suka guyon, dia boleh dimarahi, boleh dipaksa, ya. Dan boleh dihukum ketika melakukan pelanggaran karena dia sudah bukan anak-anak, sudah balik. Ya. Nah kalau ketahuan dia punya gangguan mental, misalnya ketika sholat ngomong atau apa yang gila, itu taruh di samping. Intinya siapa yang sholatnya sah silakan ditaruh di shaf, siapa yang sholatnya batal taruh di ujung-ujung shaf, sehingga mereka tetap bisa sholat bersama kaum muslimin yang lain. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan. Demikian pemirsa, pemaparan dari Ustadz Amin Nurbait. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dari tanya jawab ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.